Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, hari ini secara khusus saya akan mencoba merenungi dan mengajak teman-teman untuk merenungi tentang alasan mengapa Yesus itu bertindak dramatis atau marah dalam perikop dalam frase awal Injil hari ini. Kita bisa lihat bahwa Yesus itu menjadi sangat marah karena adanya pemerasan terhadap para peziarah oleh orang-orang yang tidak berhati nurani. Tetapi di balik pembersihan bait Allah itu ada hal-hal yang mendalam. Maka mari kita coba melihatnya. Barangkali kita bisa sampai kepada alasan-alasan yang lebih dalam bagi tindakan dramatis dari sang guru kita ini. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, perkataan-perkataan Yesus dalam peristiwa ini dituturkan secara berbeda-beda oleh para penulis Injil. Mereka itu melihat dan mengingat versi mereka masing-masing. Dan hanya dengan memadukan dan menggabungkan semua cerita Injil itu saja, kita bisa memperoleh gambaran yang lebih luas tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi marilah kita lihat cara yang berbeda-beda yang dipakai oleh para penulis Injil untuk menuturkan kata-kata Yesus itu. Kalau kita lihat dalam Injil Matius, kata-kata Yesus itu adalah, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Kita bisa lihat dalam Matius 21 ayat 13. Menurut Markus, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Dalam Markus 11 ayat 17. Menurut Lukas, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya seorang sarang penyamun." Lukas 19 ayat 46. Lalu dalam 3 Injil sinoptik ini,
itu terjadi sebuah kesamaan. Karena apa? Kalau kita masih ingat bahwa sumber dari ketiga Injil ini sama. Sedangkan Yohanes yang hari ini kita dengarkan dalam firman Minggu Prapaskah yang ketiga, dikatakan bahwa ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dalam Yohanes 2 ayat 16. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, paling tidak saya menemukan 3 alasan mengapa Yesus bertindak sangat dramatis dan sangat marah. Kita akan mulai. Yang pertama, ia bertindak dramatis dan marah karena rumah Allah, rumah Bapaknya itu dinajiskan. Di rumah Allah terdapat ibadah yang tanpa hormat. Dan penghormatan merupakan suatu hal yang instinktif. Maka seorang ibu pernah bercerita bahwa ketika dia mengajak 2 orang anaknya dengan umur yang sama datang ke gereja yang begitu nakal dan bandel, dia melihat ketika 2 anak itu masuk kakinya ke dalam pintu gerbang gereja, anak itu menjadi diam dan hening. Mengapa? Karena anak tersebut itu mempunyai jiwa yang instinktif. Artinya, setiap anak itu, dan dari kita juga, itu mempunyai sebuah sikap hormat yang instinktif yang ada dalam hati kita. Yang apa? Yang pada akhirnya membuat sikap hormat terhadap sesuatu itu melebihi yang lain. Maka dikatakan bahwa ibadah tanpa sikap hormat itu bisa menjadi suatu hal yang sangat mengerikan. Ibadah seperti itu bisa merupakan ibadah yang hanya diformalkan atau dipaksakan saja. Doa-doa yang penuh hormat hanya dibaca seperti membaca daftar barang lelangan. Dan ibadah seperti itu bisa menjadi ibadah yang tidak menghayati kesucian Allah, di mana para yang beribadah seolah-olah mengatakan saya jemu terhadap yang ilahi. Dan ibadah seperti itulah ibadah yang terjadi tanpa adanya persiapan dari pihak umat maupun dari pihak sang pemimpinnya, para imam. Dan ibadah yang seperti itu bisa terjadi dalam rumah Allah kalau tujuan, penghormatan, serta fungsi yang sebenarnya dari rumah Allah itu dilupakan oleh kita semua. Kalau kita masih ingat di halaman rumah Allah di Yerusalem pada waktu itu, mungkin terjadi suara tawar-menawar, pertengkaran karena ada uang logam yang sudah rusak, tipis, hilang bentuk, dan hiruk-pikuk suasana pasar. Bentuk ketidakhormatan seperti itu mungkin sekarang tidak umum. Namun toh sekarang, ada banyak cara lain yang terdapat dalam ibadah kepada Allah yang ternyata juga tidak menunjukkan penghormatan kepadanya. Apakah itu? Anda harus merenungkannya. Itu yang pertama. Yesus marah, bertindak secara dramatis karena rumah Allah dinajiskan. Yang kedua, ternyata Yesus itu mau menegaskan bahwa melakukan tindak yang dramatis itu mau menunjukkan bahwa segala perlengkapan atau sarana hewan korban itu sama sekali tidak mempunyai makna yang pokok. Dan ini selama berabad-abad para nabi telah berusaha menunjukkan hal-hal tersebut. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Yang pertama dikatakan dalam kitab Yesaya 1, 11 sampai dengan 13. Untuk apa itu korban yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku rada jemu akan korban bakar berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh. Dalam kitab Yesaya. Dalam Yeremia juga dikatakan bahwa sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka
sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan dalam Yeremia 7 ayat 22. Juga dalam Hosea kita ada dua, dalam Hosea 5 ayat 6, juga Hosea 8 ayat 13. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi mencari Tuhan tetapi tidak akan menjumpai Dia. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Dan yang terakhir dalam Mazmur 51 ayat 18 dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Maka teman-teman terkasih, ada banyak suara para nabi yang memberitahu manusia tentang tidak ada makna dari korban bakaran dan binatang yang asapnya selalu berkepul-kepul di atas altar di Yerusalem. Yesus melakukan tindakan dramatisnya ini mau menunjukkan kepada kita bahwa semua tidak ada korban, bahwa tidak ada korban bakar yang dapat membuat manusia itu benar di hadapan Allah. Zaman sekarang saya tidak sama sekali bebas dari kecenderungan seperti itu. Memang benar bahwa tidak ada lagi yang mempersembahkan binatang korban kepada Allah. Tetapi kita ternyata telah menandai ibadah kita kepada Allah itu dengan sebuah bentuk yang lain, seperti kata jendela yang berwarna-warni, yang indah, membeli organ yang bagus, pemborosan untuk membeli batu terhadap altar, cat tembok yang mahal, kayu-kayu ukiran, dan sebagainya. Padahal ibadah yang sebenarnya tidak ada di situ. Bukannya bahwa barang-barang itu tadi harus dikutuk, tidak, sama sekali bukan begitu. Puji Tuhan bahwa barang-barang itu tadi sering merupakan persembahan dari orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih. Maka kalau barang-barang itu merupakan sarana pembantu bagi ibadah yang benar, maka barang-barang itu adalah barang-barang yang diberkati Allah. Tetapi catatannya, kalau barang-barang itu menjadi pengganti terhadap ibadah yang benar kepada Allah, maka barang-barang itu membuat sakit hati dari Tuhan sendiri. Maka bisa dibedakan. Kalau barang yang mewah itu membantu ibadah kita yang sesungguhnya kepada Allah, maka barang-barang itu yang pada akhirnya menjadi berkat bagi kita dan juga persembahan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ada satu alasan lagi yang menyebabkan Yesus bertindak secara dramatis. Markus itu mempunyai satu keterangan tambahan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil yang lain. Bait Allah itu mempunyai rumah doa bagi segala bangsa. Dan rumah doa itu pun juga mempunyai banyak halaman, mulai dari paling luar sampai yang paling dalam, yang kesemuanya menuju ke bait Allah dan ruang suci. Secara berturut-turut kita akan menemukan di sana terdapat ada 4 halaman. Yang pertama ada halaman orang kafir, yang kedua halaman untuk wanita, yang ketiga halaman bangsa Israel, dan juga yang terakhir halaman untuk para imam. Dan semua kegiatan jual beli yang kita lihat dalam Injil hari ini itu terdapat di halaman orang kafir, di mana halaman itu adalah satu-satunya tempat di mana orang kafir boleh datang. Mereka dilarang untuk masuk ke dalam halaman yang lebih dalam. Maka kalau ada orang kafir yang hatinya disentuh oleh Allah dan mau mengalami pertobatan, maka ia datang kepada halaman bait Allah sampai kepada halaman orang kafir tersebut. Ia mengambil saat yang teduh, merenung dan berdoa, dan juga pada akhirnya memohon belas kasih Allah dari tempat yang jauh atau halaman orang kafir tersebut. Dan para pejabat bait Allah dan juga para pedagang Yahudi itu menjadikan halaman orang kafir itu menjadi tempat berjualan. Ini yang menjadi menarik. Artinya saya mau mengatakan bahwa jangan-jangan Yesus itu mau bersikap sesuatu yang sangat keras kepada kita, kepada orang-orang saat itu adalah jangan menghalangi orang-orang untuk masuk dalam pertobatan, dalam keselamatan. Dan ternyata para pejabat bait Allah dan juga para pedagang itu menghambat orang-orang kafir yang mau mengalami.
keselamatan. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Kristus, lalu apa yang bisa kita ambil dalam refleksi dalam Minggu Prapaskah yang ketiga hari ini? Yang pertama, kita bisa melihat dengan baik bagaimana kita merefleksikan hidup kita. Apakah hidup kita sampai hari ini sudah mempunyai sikap yang baik terhadap bait Allah yang kudus, atau malah kita menjadikan bait Allah yang kudus itu sebagai sebuah rumah yang tanpa makna dengan sikap dan tindakan kita. Yang kedua, mari kita juga berefleksi. Jangan-jangan keseluruhan hidup kita adalah hidup yang dijalani untuk menghambat orang lain mencapai keselamatan. Sama seperti para pejabat tinggi bait Allah dan para pedagang yang menghambat orang kafir untuk sampai kepada sebuah pertobatan dan keselamatan. Jangan-jangan hidup kita, kata-kata kita, dan seluruh apa yang kita rencanakan itu adalah sebuah hidup yang menghambat orang lain. Kalau Anda yang mau menghambat diri Anda sendiri, itu pilihan Anda. Tapi kalau Anda menghambat keselamatan dan pertobatan orang lain, itu adalah sesuatu yang jahat. Maka pertobatan sekali lagi bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi itu nampak dari sikap dan tindakan kita untuk berperan bagi banyak orang di sekitar kita. Semoga Minggu Prapaskah yang ketiga ini menjadi Minggu Prapaskah yang baik untuk Anda. Bagi saya juga untuk kembali merefleksikan hidup yang lebih dalam di hadapan Allah. Dan semoga berkat Allah sungguh menyertai Anda semua. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang selanjutnya. Salam.